Ngantuk ya nih. Baik kakak-kakak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hari ini sebelum itu kita foto dokumentasi dulu. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi kakak-kakak. 1, 2, 3. Baik. Kak Muhammad Ghazali boleh memimpin doa untuk memulai kegiatan kita hari ini. Baik, terima kasih Kak Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa. Silahkan berdoa masing-masing di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Suara Kak Irfan, mic-nya Kak. Terima kasih Kak Muhammad Ghazali telah memimpin doa. Mudah-mudahan kegiatan kita atau diskusi kita hari ini berjalan dengan lancar kakak-kakak. Dan tolong yang 4 orang belum bergabung ini tolong dihubungin kakak-kakak agar kita sama-sama mendapatkan nilai yang terbaik kakak-kakak. Baik, langsung saja kita mulai. Saya izin share screen dulu untuk presentase hari ini. Apakah sudah kelihatan kakak-kakak? Belum. Belum ya? Belum, Kak. Apakah sudah kelihatan kakak-kakak? Sudah. Sudah Kak Irfan. Sudah. Baik kakak-kakak, di modul 1.3 ini pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ya kakak-kakak. Modul 1.3 kakak-kakak semoga sudah membaca modul tersebut. Nah, ini saya ingatkan terus kakak-kakak kesepakatan bersama. Pertama itu menyalakan kamera agar aktivitas kita terpantau. Kedua, mematikan mikrofon. Jika belum berbicara, hadir seutuhnya agar penilaian kita lebih baik begitu. Yang keempat, menghargai waktu bersama, mengingat kita sibuk-sibuk sama begitu. Dan kesepakatan kita di jam 10 ini kesepakatan bersama, maka itu kita sesuai waktu bersama agar atau meluangkan waktulah selama 2 JP ini untuk menghargai waktu. Selanjutnya memaksimalkan fitur chat,
antara ingin ke belakang atau ingin bertanya begitu, bisa memaksimalkan fitur chat. Klik raise hand sebelum bertanya. Kalau ini merupakan etika kita sebelum bertanya, kakak-kakak. Mengklik raise hand. Selanjutnya, gangguan teknis ada hal yang wajar karena sinyal dan lain sebagainya kita tidak tahu. Makanya gangguan teknis itu adalah hal yang wajar, tidak masalah kakak-kakak. Kasih tahu saja di fitur chat bahwa sinyal begitu kakak-kakak. Lanjut. Jadi tujuan sesi kali ini kakak-kakak diharapkan mampu Kak Rizka, di-mute-kan Kak Rizka. Ya. Jadi yang dari sisi ini kakak-kakak diharapkan mampu Kak Agus Karim, bocor Kak Agus Karim, mute-kan dulu, mohon maaf. Ya Kak. Mute-kan dulu Kak Agus Karim. Gimana ya? Ada tanda ini, tanda mic begitu. Tanda ping. Tanda mic. Oh, mic. Oke. Ya. Ya, terima kasih Kak Agus Karim. Baik, kita lanjut lagi. Jadi kakak-kakak, tujuan dari sesi ini kakak-kakak diharapkan mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mungkin kakak-kakak sudah tahu karena sudah membaca modul dan dapat dari materi lainnya Kak. Karena sudah lumayan lama juga pembelajaran PJOK atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Jadi kita sesuaikan dengan usia peserta didik kita kakak-kakak kalau dalam proses pembelajaran. Jadi masing-masing peserta didik berbeda kita menanganinya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Ya, yang ketiga kakak-kakak itu adalah ketiga tujuan sesi hari ini. Lanjut, agenda kita melakukan role play pembelajaran PJOK. Nanti saya bagi kelompok melalui board room. Satu kelompok ada yang 2, ada yang 3 karena kita 13 peserta ya. Yang kedua, mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan puzzle aktivitas. Yang ketiga, mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usia. Yang keempat, menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Nah, itu adalah keempat ini adalah agenda kita kakak-kakak. Jadi kita harus maksimalkan waktu agar tidak seperti kemarin sampai jam 5 lewat ya kakak-kakak kemarin. Kak Irfan, izin Kak Irfan sambil IHT ya. Siap. Ya, lanjut Kak. Ya, sudah lengkap kita ya kakak-kakak. 13 peserta. Baik kakak-kakak, agenda kita 5 menit pembukaan, mengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Mungkin sudah lebih dari 5 menit. Saya menjelaskan ya agenda 5 menit ini. 30 menit aktivitas 1 atau role play, bermain peran pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nanti kita bermain peran begitu kakak-kakak. 15 menit menuliskan peran guru dan peserta didik dan pembelajaran dalam pembelajaran SCL di Jamboard. Nanti sudah saya siapkan linknya.
Aktivitas 2, menelaah 10 menit menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. 10 menit mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental, dan dengan usia anak. Nah, nanti sudah saya siapkan tabel karakteristik tersebut. Tinggal kita diskusikan begitu kakak-kakak. Ya Kak, Kris, tidak apa-apa Kak Kris. Asal dipantau terus ya Kak Kris, kegiatan kita hari ini. Siap Kak Kris. Asal dipantau terus saja. Baik, kita lanjut. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Apa ada yang ingin memberi penjelasan? Bagaimana atau pemahaman lah tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu, dan apa yang menandakan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik tersebut. Silakan kakak-kakak yang ingin memberikan tanggapan tentang itu, tentang pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Saya silahkan. Silahkan kakak-kakak, mungkin siapa yang ingin mengasih pemahaman atau memberi pemahaman kakak-kakak. Silahkan. Kakak-kakak lainnya. Kak Gusti Rahmat Dhani, gimana menurut kakak? Silahkan kakak-kakak. Bagaimana kakak-kakak? Mungkin siapa yang ingin memberi pemahaman? Baik kakak-kakak, jadi bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Siapa yang ingin menjawab kakak-kakak? Ya, silakan Kak Irma. Izin Kak, saya mencoba menyampaikan pendapat saya. Menurut pendapat saya, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu adalah pembelajaran di mana peserta didiknya menjadi pusat dari proses pembelajaran tersebut. Yang menandakan di sini peserta didik menjadi pusat pembelajaran tersebut adalah peserta didik yang aktif, ya, peserta didiknya yang aktif dalam proses pembelajaran. Misalnya kalau di dalam PJOK ketika kita melakukan pemanasan itu peserta didik yang memberikan atau peserta didik yang memimpin pemanasan. Begitu Kak. Terima kasih Kak Irma atas pemahamannya. Benar sekali Kak Irma, jadi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu yaitu memang peserta didik itu menjadi pusat dari proses pembelajaran ya Kak Irma. Yang menandakan mereka melakukan proses itu memang pembelajaran yang mereka lakukan sendiri, tapi peran gurunya memang tidak bisa dipungkiri. Memang menandakannya itu peserta didik aktif dalam kegiatan proses pembelajaran. Jadi tidak kita yang memegang seutuh kendalinya ya Kak Irma, begitu. Terima kasih Kak Irma, beri reaksi tepuk tangan dulu buat Kak Irma. Baik, kita lanjut selanjutnya. Sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan senyap berapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Nah, gambar pertama adalah apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak dari
pada suara guru saat pembelajaran. Hal ini biasa kita lakukan, Kak. Benar enggak, Kak? Suara saya kedengaran, Kak? Kedengaran, benar Kak. Kedengaran, Kak? Ya. Yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Ini juga kita harus lakukan, Kak. Gaya komando begitu ya, Kak, gaya komando dalam pembelajaran. Jadi tidak salah ya, Kak, kita melakukan perintah atau komando, tapi jangan terlalu sering, Kak, melakukan perintah atau komando tersebut, Kak. Tapi tidak salah, Kak. Sama dengan halnya suara peluit sebagai perintah gerak begitu, Kak. Biasanya kita melalui peluit kita merintahkan seanak begitu untuk baris biasanya. Tapi mereka sudah paham kalau kita sudah di lapangan begitu, Kak. Untuk mungkin kita langsung turun meniupkan peluit sekali, mereka sudah paham untuk memulai pembelajaran, itu tanda peluit. Jadi tidak salah ya, Kak, dalam pembelajaran kita memang harus identik guru PJOK harus ada peluit ya, Kak. Kakak-kakak sekalian, gaya komando juga begitu, Kak. Mungkin ada ingin menambahkan tentang pemahaman kedua gambar ini, Kak? Silahkan. Kak Muhammad Ghazali, bagaimana pemahaman tentang kedua gambar ini? Ya, Kak Ari, silahkan Kak Ari. Kak Ari, silahkan Kak Ari. Terima kasih Kak Irfan. Ya. Nah, dari kedua gambar itu, saya dari HP-nya agak sulit. Apakah saat ini kita lebih banyak bersuara peluit perintah daripada suara guru saat berpembelajaran? Nah, saya lebih dominan ke sini Kak Irfan, karena anak-anak saya perintahkan cukup melalui peluit, Kak Irfan. Anak udah paham. Ketika saya turun di lapangan, peluit sekali berarti udah tandanya berbaris. Peluit panjang, berarti tandanya sudah baris. Kemudian dalam setelah baris itu sudah rapi, sudah tertib, cukup anak-anak udah paham tuh. Kita turun ke lapangan udah baris 5 atau 6 yang sudah saya susun. Setelah suara peluit, saya peluit sekali pendek, itu saya menggunakan untuk rentangan tangan. Rentangan tangan. Dan dia langsung mengubah jarak antara satu dan lainnya. Ketika peluit 2 kali, tangannya turun. Itu yang selalu saya lakukan di setiap pembelajaran PJOK, Pak Irfan. Sehingga itu untuk kelas 1 sampai kelas 3. Kalau untuk kelas tinggi, sama juga peluit. Cuman saya ada katanya seperti ini. Silakan anak-anak berdiri bebas. Bapak sudah berdiri, jadi anak udah paham. Untuk kelas 5, kelas 4, 5, 6, saya selalu berlakukan seperti itu dalam kegiatan pembelajaran PJOK. Jadi kalau setiap saya turun, anak-anak dalam baris berbaris, saya selalu perintahkan anak-anak sudah baris rapi ketika Bapak. Jadi tidak ada tuh marah-marah yang teriak-teriak. Alhamdulillah, Bapak anak-anak semua udah antusias dalam belajar olahraga, semangat, dia menunggu Pak gurunya dalam pembelajaran olahraga di lapangan. Itu selalu saya terapkan sehingga alhamdulillah setiap pembelajaran PJOK bisa berjalan dengan lancar. Oke, itu saja Irfan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kak Ari atas pemahaman. Baik, kita beri reaksi tepuk tangan dulu untuk Kak Ari. Baik Kak Ari, memang peluit itu sebagai kode begitu ya Kak Ari, kode atau tanda kita untuk menyiapkan atau memberi kode kepada siswa atau peserta didik kita ya Kak Ari, seperti itu. Baik, kita lanjut lagi. Apa kata pakar? Nah, ini apa kata pakar kita nih? Ini adalah Kak Sandra, salah satu pakar aktivitas pakar pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
Ya kakak-kakak, mari kita lihat videonya. Sebentar. Nah, saya cari dulu videonya kak. Apa sudah kelihatan kakak-kakak? Baik, kita dengar apa yang dikatakan Kak Sandra ini. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Baik kakak-kakak, itu adalah Kak Sandra. Kak Sandra ini merupakan salah satu narasumber ketika proses pendidikan pembekalan di Tangerang pada waktu itu. Beliau memang spesialis pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi, bentar kakak-kakak. Jadi beliau itu mengatakan kurang lebih begini, bahwa pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu merupakan pembelajaran yang memberi pengalaman yang luar biasa pada peserta didik. Nah, jadi kurang lebih seperti itu kakak-kakak. Jadi pembelajaran berpusat pada peserta didik ini harus bisa memberikan pengalaman apa yang didapatnya dalam proses pembelajaran PJOK khususnya kakak-kakak. Ya, silakan Kak Irma. Kita lanjut ya kakak-kakak, paham dengan apa yang diberikan pemahaman oleh Kak Sandra? Intinya ya itu tadi, pembelajaran berpusat pada peserta didik ini, beliau mengatakan pembelajaran yang berpusat pada merupakan pembelajaran yang memberikan pengalaman ya kakak-kakak. Pastinya seperti itu Kak. Memberikan pengalaman kepada peserta didik kita. Baik, kita lanjut lagi. Bentar Kak. Kita lanjut. Mana tadi ya? Bentar Kak. Kok hilang ya? Sudah kelihatan kembali ya kakak-kakak? Nah, kita masuk ke aktivitas 1. Mari melakukan aktivitas role play. Nah, aktivitas role play ini aktivitas pembelajaran, capaian pembelajarannya, peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar.
Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Nanti ini kita praktekkan ya. Jadi kakak-kakak ada yang menilai itu secara bergantian. Saya kasih waktu 15 menit nanti untuk menilai rekan kakak-kakak begitu yang saya sudah bagi kelompoknya nanti. Asesmen, melakukan self dan pair assessment efek latihan yang telah dilakukan. Yang kedua, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Jadi kita tes awal dan tes akhirnya bagaimana denyut nadinya, apakah ada perubahan. Aktivitas pembelajaran, latihan gerak, koordinasi. Nah, kakak-kakak, ini boleh di screenshot kakak-kakak. Langkah-langkah aktivitas kita. Silakan kakak-kakak. Yang pertama, sambil di screenshot ya kak, fasilitator membagi peserta secara berpasangan berdasarkan nomor urut. Nanti saya bagi secara berpasangan karena kita berjumlah 13 orang, jadi ada yang 3 nanti dan ada yang 2. Yang kedua, fasilitator menampilkan pilihan gerak. Nanti saya nampilkan pilihan gerak kakak-kakak untuk dilakukan, tinggal kakak pilih gerakan mana yang kakak sukai gitu. Yang keempat, sebelum mempraktikkan gerak, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam 10 detik. Jadi nanti 10 detik saja kakak-kakak, jadikan 1 menit. Jadi dalam 10 detik itu dapat berapa dikalikan 6 kakak-kakak. Jadi dapat 6, jadi dapat 1 menit dia kakak-kakak. Catat pilihan gerakan denyut nadi awal di spreadsheet. Nanti saya kirim link spreadsheet-nya. Yang keenam, lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Saat satu mempraktikkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangan benar sesuai contoh video. Nah, jadi nanti saya kasih contoh videonya, tinggal kakak pilih aktivitas mana yang kakak ingin lakukan. Yang pasti kakak yang paling kakak sukai begitu. Yang ketujuh, peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskan di spreadsheet yang saya akan bagikan nanti. Jadi setelah melakukan aktivitas tersebut, kakak menghitung denyut nadi lagi selama 10 detik, hasilnya dikalikan 6 begitu kakak-kakak. Jadi dapatlah 1 menit ya. Yang ke-8, kakak-kakak melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Jadi kakak misalnya Kak Ari misalnya menilai atau menghitung ya, menilai atau menghitung denyut nadinya Kak Abdul Rani gitu. Nah, nanti bergantian Kak. Setelah selesai Kak Ari, gantian Kak Abdul Rani lagi yang melakukan aktivitas tersebut. Nah, ini tabelnya kakak-kakak. Nanti saya kasih gerakan nomor. Tinggal kakak rubah gerakan nomornya. Nama sudah kasih saya berikan gerakannya. Gerakan nomor berapa tinggal kakak-kakak rubah. Denyut nadi awalnya tinggal kakak-kakak isi. Kita nanti hitung bersama. Terus denyut nadi akhir. Terus umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangan. Boleh umpan balik positif, boleh umpan balik negatif ya Kak. Kalau umpan balik positif itu gimana ya contohnya? Kak Ari sudah baik melakukan gerakan tersebut, namun ada yang kurang begitu. Nah, itu umpan balik positifnya. Nah, sedangkan negatifnya mungkin seperti ini. Kak Ari kurang maksimal dalam melakukan aktivitas tersebut. Nah, mungkin itu umpan balik negatifnya. Bebas Kak, mau umpan balik positif atau umpan balik negatif. Yang pasti kakak-kakak melakukan umpan balik positif.
Baik, saya akan bagikan linknya dulu biar bisa dibuka. Nah, ini aktivitasnya ya. Ada 5 aktivitas, tinggal kakak pilih. Saya bagikan dulu linknya. Saya bagikan dulu linknya dulu ya. Link. Bentar, Kak. Saya kirim di kolom chat ya kakak-kakak. Nah, silahkan buka kakak-kakak yang pakai laptop, silahkan buka. Sudah saya berikan namanya begitu. Nah, ini contoh videonya Kak. Saya kirim dulu ya contoh video. Contoh videonya. Bentar, Kak. Nah, tinggal kakak-kakak lakukan ya Kak. Ya, seperti ini Kak. Yang mana kakak sukai. Lakukan gerakan menggunakan hitungan 2 kali 8 Kak. Tapi sebelum melakukan ini hitung dulu denyut nadinya Kak. Sebelum itu, sebelum melakukan kegiatan ini. Kan ada di itu. Silakan Kak. Udah boleh prakteknya kah? Kak. Belum Kak. Tunggu dulu Kak. Kita buat ini dulu Kak. Denyut nadi awal. Saya bagi room dulu Kak. Saya bagi room dulu ya. Nanti diskusi berdua sama temannya. Bentar Kak. Kak Irfan, izin Kak Irfan, kami lagi HT Kak Irfan. Ya enggak masalah Kak. Yang penting ada umpan baliknya ya Kak. Mau berapa kelompok ya Kak? 5 kelompok ya Kak? Kok Kak Dayang sendiri? Bentar Kak. Saya bagikan dikit ya. 4 kelompok. Bentar Kak, saya bagi kelompok dulu Kak. Baik, saya bagi kelompok menjadi 5. Jadi satu kelompok ada 3 orang gitu. Bagi 5. Waktu saya kasih 15 menit cukup ya kakak-kakak. Sudah terbuka belum Kak?
reformnya yang saya bagikan link di kolom chat. Udah Kak, udah Kak. Sudah ya. Sudah, Kak. Baik. Kita mulai ya kakak. Kakak-kakak. 5. Bentar kak, masih ada ternyata. Ya. Sudah kakak? Kakak-kakak? Gabung ke grupnya, saling mengisi umpan balik. Ingat kak, sebelum melakukan kegiatan itu lakukan 10 detik dulu sebelum melakukan kegiatan. 10 detik dikalikan 6. Silahkan kak, itu masuk ke ruangannya Kak Ari, Kak Gunawan, Kak Yuliana, Kak Rizka. Kak Ari dan Kak Gunawan boleh gabung dengan temannya.
Ada kuahnya, mau lah kami kuah. Ada kuahnya tuh. Muhai masih ada kuah. 12 kali 6. 12 kali 6. Rizka 16 dikali berapa, Kak? Dikali 6.
Kak Irfan, Ya, Kak. sorry ya tadi banyak nak ngerespon karena kedengaran baik mikrofon baru bisa dipakai nih Kak. Oh iya iya. Kak Irfan, untuk yang timbal baliknya langsung diisi di itu Kak? Iya, langsung di situ, Kak. Oh, langsung Kak ya? Langsung. Terus yang kita isi itu yang kita nilai gak Kak? Atau diri sendiri Kak? Yang kita nilai, umpan balik yang kita nilai. Belum ada nih umpan baliknya, tolong diisi kakak-kakak yang udah. Umpan baliknya. Silakan kakak-kakak tulis umpan baliknya. Kak Fahmi Farai tadi siapa yang menilainya? Ngasih umpan balik. Kak Agustinus, Kak. Agustinus. Boleh, Kak. Izin bertanya Kak. Ya silakan Kak Irma. Yang di umpan balik itu kita kan menilai memberikan umpan balik dengan teman yang dinilai kan? Ya. Terus mau nulis umpan baliknya itu tulis nama kita atau nama yang dinilai? Ke nama yang dinilai Kak. Umpan baliknya. Iya, untuk mengetahui kalau orang ini dinilai dengan siapa itu bagaimana? Nanti atau saya nulis nama kita dulu baru umpan baliknya gitu? Boleh. Boleh Kak Irma. Kak Irma umpan balik saya aja, biar saya umpan balik Kak Irma kan biasa. Iya. Maksud saya tuh nama saya ditulis di situ baru umpan balik saya ke Kak Rani gitu. Nah, dalam kurung gitu boleh. Oh ya. Dalam kurung nama terus umpan baliknya. Kak Fahmi tadi siapa yang nilai ke Kak Fahmi? Kak Agustinus, Kak. Kak Agustinus boleh dibacakan Agustinus umpan baliknya. Itu fungsi pertama Bapak Ibu. Iya Kak Irfan. Kak Agustinus boleh. Agustinus boleh memberi pemahaman umpan baliknya. Kalau elemen sebelah mana Bapak Ibu? Kalau yang ini udah kan? Maksudnya yang seperti ini ya? Iya. Fahmi baik dalam melakukan lompat. Kak Fahmi tadi. Oh, saya menilai Kak Fahmi ya? Ya. Tulisnya di mana Kak? Nggak usah ditulis, itu kan dah ada tulisan Kak Fahmi
suara itu. Ini 032. Bapak Ibu, Jadi dipaparkan kalau Kak ya? melihat sepak Ya. bola, Ya, tadi Kak Fahmi sudah melakukan lompat selama 10 detik dan hasilnya denyut nadinya 20 denyut nadi selama 10 detik. Kali ke 6 120. Jadi kami baik dalam melakukan lompat untuk menghitung denyut nadi selama 10 detik. Apa boleh sebentar terima kasih. Ya, seperti itu Kak Kris, terima kasih Kak Kris. Beri reaksi dulu untuk Kak Kris tepuk tangan. Terima kasih Irfan. Ya, artinya Kak Farai itu Kak Fahmi sudah diminutkan. Yang kedua 008, yang kedua adalah 033. Yang sekarang 032. Kak Fahmi, Bapak Ibu lihat ini. mute-kan dulu suaranya. Baca ini Bapak Ibu. Budayakan Kalau Kak, nanti pada saat Kak, belum bisa dibuka. Soalnya pakai HP Kak. memang hampir mirip Oh, iya. bedanya. Ya. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, yang dimaksud dengan elemen Bapak Ibu, jadi saya pengen Bapak Ibu paham mana CB, mana elemen. Nah, yang disebut dengan elemen ini ya Bapak Ibu ada di sebelah kiri. Baik, Kak Fahmi artinya ada peningkatan ya sebelum melakukan Nah, itu Bapak Ibu ada di sebelah kiri, namanya elemen itu ada di sebelah kiri. bertambah ya Kak. Elemen Kak masing-masing Jajari berbeda. boleh Kalau di IPA, elemen itu cuma dua ya. Pengetahuan IPA. ya Kak, boleh membacakan umpan baliknya Kak Jajari. Oke, masih kawan. Tapi di agama itu ada Kak Karim tuh seharusnya kasih umpan balik tuh di nama saya sebenarnya ya. Ya. Ini Kak Karim yang nulis nih. Tadi kalau saya sebelumnya tuh nulisnya tadi Kak Karim sudah melakukan lompat jack dengan baik dan terdapat perubahan dari sebelum melakukan gerakan lompat jack dan juga setelah melakukan lompat jack, peningkatan dari awalnya 12 mana tadi tuh 12 dalam 10 detik 12 denyut nadi dikali 6 jadi berapa tadi tuh 72 ya 72. Kemudian setelah melakukan gerakan lompat jack tuh ada peningkatan denyutnya nambah 4 denyut tuh jadi 16 dan 16 dikali 6 itu 96. Apakah Kak Karim sudah maksimal melakukan jumping jack-nya, aktivitasnya? Oh, siap Kak. Tadi saya melakukan sekitar 30 kali melakukan dalam 1 menit itu. Itu sudah termasuk golongan Kak ya, lompatan penuh ya. Maksimal artinya ya. Maksimal. Dan itu memang saya nyatakan diri saya ini kurang gimana ya? kurang tidur Ya boleh Kak Abdul Rani, bacakan Kak Abdul Rani untuk Kak Irma umpan baliknya. Oke, siap Kak. Secara keseluruhan gerak yang dilakukan Kak Irma sudah sangat baik, serta terdapat perubahan dari denyut nadi awal yaitu 90 detik sebelum melakukan pergerakan dan setelah melakukan gerakan menjadi 102 detik. Nah, seperti yang kita ketahui saya lihat. Terus kenapa di awal denyut nadinya 90 detik? Saya identifikasi di awal ternyata Kak Irma habis lari. Makanya nadinya 90 sangat tinggi. Ya. Mungkin itu Kak Irfan. Ya. Sangat tinggi ya karena sebelum melakukan aktivitas ini Kak Irma berlari ke Kak Abdul Rani. Ya, sebelumnya tadi beliau bilang habis lari di lapangan lari sama anak-anak tadi. Oh, bagus. Berlari ngambil pengecas. Oh, berlari ngambil pengecas Kak Irma.
Jadi ada perubahan ya Kak Irma. Ngambil pengecas pun seharusnya ada perubahan ya Kak Irma. Iya, Kak. Baik kakak-kakak, beri reaction dulu, tepuk tangan untuk Kak Abdul Rani dan kakak-kakak sekalian. Silahkan. Baik kakak-kakak, saya anggap kakak-kakak sudah paham ya untuk denyut nadi awal, menghitung denyut nadi ini ya kakak-kakak. Untuk peserta didik kita bisa digunakan seperti ini kakak-kakak. Baik, kita lanjut presentasinya. Ini yang sudah kita lakukan tadi. Ini video. Ini sudah kita lakukan ya kakak-kakak. Hitung denyut nadi akhir dan catat. Yang belum tolong dituliskan ya kakak-kakak. Nanti saya kirim lagi linknya ke grup WA. Sudah ya kita melakukan umpan balik tadi kakak-kakak mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangan kakak-kakak tadi. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Jadi caranya yaitu dengan ada peningkatan denyut nadi ya kakak-kakak. Nah, artinya latihan yang dilakukan sudah benar begitu ya kakak-kakak. Benar enggak kakak-kakak? Kalau benar artinya denyut nadinya akan bertambah begitu ya kakak-kakak. Adakah efek yang kakak-kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Efek tersebut mengindikasi apa ya? Silahkan mungkin satu peserta atau dua peserta menjawab. Ini Kak Irma boleh menjawab. Adakah efek yang kakak lakukan tadi setelah melakukan aktivitas tersebut? Efek tersebut mengindikasi apa? Silahkan Kak Irma. Ya, baik. Terima kasih Kak Irfan. Efek yang saya rasakan dari latihan yang telah dilakukan itu lelah ya. Ya. Efek yang mengindikasi ya karena kita melakukan gerakan tadi secara terus-menerus. Nah, jadi efeknya itu merasa di badan kita terasa lelah dan letih. Itu saja, Kak. Ya, mengindikasinya mungkin maksimal melakukannya ya, indikasinya ya, Kak. Baik, Kak Irma, terima kasih. Berikan reaksi ke Kak Irma, tepuk tangan. Kak Gunawan, gimana Kak Gunawan? Adakah efek yang kakak rasakan setelah melakukan aktivitas? Oke, terima kasih Kak. Tadi setelah melaksanakan aktivitas jumping jack dulu, denyut jantung bertambah sehingga aliran darah ke seluruh tubuh makin cepat. Jadi otomatis aturannya setelah ini Kak ada pertandingan mini soccer Kak, udah pemanasan tangan, pemanasan kaki, langsung bermain mini soccer Kak. Biar udah pemanasan tinggal gerakan inti. Jadi siap Kak untuk melakukan aktivitas yang lain. Jadi setelahnya efeknya jadi badan bugar karena jantung sudah dipacu. Begitu Kak. Iya, terima kasih Kak. Artinya nanti untuk main mini soccer-nya sudah bisa maksimal begitu ya Kak? Benar, benar sekali Kak Irfan. Ya, terima kasih Kak Gunawan. Baik, kita lanjut. Kakak-kakak, saya harapkan sudah paham dalam hal ini. Menurut kakak-kakak, apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum dan setelah latihan? Gimana menurut kakak-kakak?
apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak, kakak-kakak? Mungkin latihannya sudah maksimal begitu ya kakak-kakak. Artinya denyut nadinya terpengaruhi dari denyut nadi awal sebelum dan setelah lakukan latihan. Mungkin sudah terjawab tadi ya kakak-kakak. Kita lanjut saja. Menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Baik, kakak-kakak, saya akan membagikan link Jamboardnya di kolom chat. Sebentar Kak, saya bagikan kolom chat untuk mengisi Jamboard, link Jamboard. Ada 3 pertanyaan ya Kak. Untuk kakak-kakak isi. Jangan dihapus ya Kak. Itu ada pertanyaan. Silakan kakak-kakak isi Jamboard yang ada pertanyaan tersebut kakak-kakak. Pertama, menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran? Yang kedua, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Yang ketiga, nah ini diisi Kak, peran guru, peran peserta didik itu bagaimana Kak dalam aktivitas? Silakan kakak-kakak diisi dengan waktu. Ya Kak Gajali, tidak apa-apa, masuk lagi untuk melanjutkan kegiatan kita Kak Gajali. Silakan kakak-kakak. Bagian ini ya Kak, sticky note. Kak Irma, kita selesai jam berapa nih kalau 90 menit?
gimana Kak Irfan? Kita 90 menit kan, hari ini 2 JP artinya 90 menit. Iya. Jam berapa lah kira-kira selesai nih? Coba dihitungkan. Kak Gazali mana Kak Gazali? Nih Kak Gajali udah hitung-hitungan deh nanti setelah tatap muka dapat berapa dia. Sepertinya Kak Gazali lah yang bisa menghitung. Kak Gajali, bisa mendengarkan suara saya Kak Gajali? Silakan Kak Irma yang nomor 2. Apa terhapus nih? Kok terhapus ya? Nomor 1 tuh. Kenapa terhapus ya Kak Irma? Kenapa Ya, Kak. terhapus ya? Nggak tahu ya, kurang tahu ya Kak. Tadi sudah terisi semua itu. Baik kakak-kakak, silahkan diisi waktu berjalan. Lalu terhapus tiba. Diisi ulang. Ayo Kak Dayang, silahkan. Saya share lagi ya link Jamboardnya.
Kenapa lalu hilang nih? Silahkan isi kolom yang ketiga lagi kakak-kakak, agar saya dapat membacakannya begitu. Kak Rahmat Dhani, bisa dengar suara saya? Kak Rahmat Dhani? Bisa Kak, bisa Kak. Peran peserta didik boleh diisi, nanti saya tinggal bacakan. Kak Irma, sudah? Belum, Kak. Baik, di sini menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Di sini Kak Rizka menjawab, menurut saya sudah berpusat kepada peserta didik, karena di mana guru menyuruh atau memberi instruksi kepada peserta didik memilih gerakan yang paling disukai. Ya, benar sekali Kak Rizka. Apa yang sudah kita lakukan di aktivitas 2 ini itu sudah merupakan berpusat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, karena semua peserta sudah terlibat ya Kak, dari penilaian teman sejawat. Jadi itu sudah melibatkan peserta begitu Kak, karena itu merupakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik begitu ya Kak. Sampai di sini paham kakak-kakak? Kalau sudah paham, kita lanjutkan kakak-kakak. Sudah ya Kak?
kita lanjut. Gimana Kak Kris, sudah pahamkah? Kak Dani, sudah pahamkah? Kalau saya Sudah Kak. sudah ya. Kalau saya yang penting peserta itu sudah paham bagaimana apa itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Begitu Kak. Yang penting sudah paham ya Kak Rahmat Dani. Kita lanjut. Nah, ini Kak Sandra lagi. Kak Sandra, saya akan melihatkan video Kak Sandra. Apa itu SCL? Pembelajaran SCL itu ada 9 kalau tidak salah. Baik. Ini. Sudah kelihatan kakak-kakak? Ini Kak Sandra. What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Ya, baik kakak-kakak, itu pernyataan dari Kak Sandra ya. Ya, kurang lebih begini dia mengatakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu merupakan jadi kita disuruh merancang pembelajaran yang dimana pembelajaran kita membagi pengambilan keputusan. Jadi peserta didik juga bisa mengatur, tidak hanya kita begitu untuk mengambil keputusan pembelajarannya seperti apa begitu. Kurikulum Merdeka kan seperti itu, anak-anak sukanya apa begitu. Anak-anak juga ikut merancang dalam proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tersebut. Kurang lebih seperti itu Kak Sandra mengatakan tadi. Ya Kak, kita lanjut. Ini pernyataan Kak Sandra tadi tentang SCL ya. Yang saya katakan tadi. Nah, ini jawaban dari Jamboard tadi, peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. Peran guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Aktif dalam proses peran peserta didik, aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Jadi untuk merefleksi kita juga, gitu Kak. Peran guru mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Peran peserta didik berpartisipasi dalam merumuskan pengembangan dan memproses materi pembelajaran. Peran guru merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Peran peserta didik di sini mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Jadi
tidak hanya kita mengatur strategi pembelajaran peserta didik juga begitu di dalam kurikulum Merdeka ini. Peran guru membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Sedangkan peran peserta didik di sini membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikuti. Peran guru mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dan kompetensi yang akan diukur. Sedangkan peran peserta didik dalam hal ini belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Lanjut. Nah, dengan SCL ini, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi banyak sumber belajar ya kakak-kakak. Lanjut kita. Jenis pembelajaran SCL atau Student Centered Learning. Apa yang pernah kakak-kakak praktekkan dalam pembelajaran? Tuliskan di kolom chat kakak-kakak jenis pembelajaran SCL. Apa yang pernah kakak-kakak praktikkan dalam pembelajaran? Tuliskan di kolom chat kakak-kakak. Silahkan kakak-kakak. Tuliskan di kolom chat. Sudah kakak-kakak? Kak Yuliana boleh tuliskan apakah pembelajaran SCL tempat kakak sudah dipraktikkan dalam pembelajaran? Oke, Kak Irfan. Silakan ditulis ke kolom chat kakak-kakak. Kak Kamal boleh tuliskan. Kak Irma. Baik Kak Irma, apa itu cooperative learning? Cooperative learning itu kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok dan bekerja sama, Kak, saling membantu. Ya, seperti yang kita lakukan, mungkin contohnya seperti yang aktivitas yang kita lakukan tadi ya, Kak.
Iya, benar, Kak. Ya. Kak Kamal, apa itu small group diskusi? Baik, Kak Ivan. Dengar tidak suara saya, Kak Ivan? Kedengaran Kak Kamal? Small group diskusi itu ketika proses selesai pembelajaran, di mana anak-anak itu berdiskusi tentang apa hasil yang telah diperoleh oleh si anak ini, Kak Irfan. Ya, terima kasih Kak Kamal. Saya bereaksi dulu untuk Kak Kamal dan Kak Irma. Benar sekali. Terakhir Kak Abdul Rani. Apa PBL itu Kak? Problem Based Learning. Kak Abdul Problem Rani. based learning. Ya, ini peserta didik memecahkan masalah atau masalah dalam proses pembelajaran. Baik itu pada contohnya pada materi bola voli terdapat kesalahan dalam proses passing. Mereka itu mencari kenapa salahnya itu. Jadi mereka mencari solusinya serta sehingga dalam proses pembelajaran mereka dapat melakukan dengan lebih baik. Jadi mencari masalah. Ya, baik. Terima kasih Kak Abdul Rani. Benar sekali ya Kak. Jadi PBL itu memang untuk mencari pemecahan masalah gitu dalam proses pembelajaran. Baik, kita lanjut. Saya kira sudah paham tentang SCL. Nah, ini jenis-jenis pembelajaran SCL. Tadi sudah diberikan penjelasan ke Kak Ahmad Kamal, small group diskusi ya Kak Kamal ya. Yang kedua role play and simulasi yang sudah kita praktikkan tadi di aktivitas. Yang ketiga discovery learning, yang keempat self detect learning, yang kelima cooperative learning, yang keenam contextual learning, yang ketujuh problem PBL yang sudah dijelaskan Kak Abdul Rani tadi, yang ke-8 collaborative learning, yang ke-9 PJBL atau project based learning. Itu ya Kak, jenis-jenis pembelajaran SCL. Jadi jenis-jenis pembelajaran SCL itu ada 9 ya Kakak-kakak. Aktivitas 2. Nah, memahami karakteristik dan minat anak. Nah, cocokkan karakteristik berikut. Manakah bidang usia yang sesuai? Berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menari, melempar, dan memukul bola. Itu termasuk ke jenjang usia mana Kak? Kira-kira? Boleh dijawab Kak. Termasuk jenjang usia jasmani mungkin ya Kak, 0 sampai 2 tahun. Benar enggak Kak? Kira-kira. Ya Kak, kalau menurut saya jasmani. Ya, jasmani ya, 0 sampai 2 tahun. Sedangkan anak-anak pada usia ini dimulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Itu karena bergaul itu termasuk bidang sosial. Nah, biasanya yang udah masuk ke bidang sosial ini masuk ke umur 5 sampai 6 tahun. Begitu Kak. Yang ketiga, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka yang mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Itu masuk emosional. Itu dari 6 sampai 12 tahun. Itu sudah tahu emosional. Kita harusnya sudah tahu. Selanjutnya yang keempat, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengolah emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Itu masuk ke mental, bisa di 6 sampai 12 tahun. Ya kakak-kakak, mungkin bisa dipahami untuk karakteristik
dengan usia yang sesuai. Kita lanjut. Mari diskusi. Apa pentingnya guru mengetahui karakter peserta didik? Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Silakan tulis di kolom chat kakak-kakak. Nanti saya yang bacakan. Silakan kakak-kakak. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik di minat peserta didik dalam pembelajaran? Silakan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak isi. Kalau sudah kita tutup. Sebentar lagi kita selesai nih kakak-kakak materinya. Silakan kakak-kakak isi. Ya, Kak Abdul Rani mengatakan guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan karakter peserta didik sehingga pembelajaran lebih aktif. Itu termasuk pembelajaran berdiferensiasi begitu ya Kak Abdul Rani. Sesuai karakter peserta ya. Lanjut. Kakak-kakak sekalian. Kak Rizka dapat mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Ya, guru dapat mengetikkan melalui minat dan bakat peserta didik ya Kak Rizka. Pak Gajali. Kak Gajali, silahkan baca Kak Gajali sekali saja. Bacakan pemahaman Kak Gajali tentang diskusi ini. Silakan. Tidak kedengaran suara Kak Gajali ini. Baik, karena tidak kedengaran Kak Gajali, Kak Kamal boleh menjelaskan apa yang dituliskan. Kak Ahmad Kamal, silakan. Baik Kak Irfan, terima kasih atas waktunya. Yang pertama itu sangat penting karena apa? Guru dapat mengetahui kemampuan si anak awal dan perkembangan dari gerak lokomotornya dan kognitifnya dalam proses pembelajarannya, Kak Irfan. Ya, terima kasih Kak Ahmad Kamal penjelasannya. Saya berikan reaksi tepuk tangan dulu. Baik kakak-kakak, di sini kakak-kakak sudah jelas ya pentingnya mengetahui karakteristik peserta didik begitu. Lanjut. Apa penting guru mengetahui karakteristik pendidik? Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Ini sudah terjawab ya kakak-kakak.
Jadi SCL ini mengisyaratkan guru hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam menyusun program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, bagaimana cara mengakomodasinya? Salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi yang kakak-kakak jelaskan tadi di kolom chat. Lanjut. Pembelajaran 3, pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Nanti kita itu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini kita harus memenuhi kebutuhan belajar murid. Kita pisahkan begitu ya kakak-kakak dari bisa, sedang, dan tidak bisa. Begitu kakak-kakak. Lanjut lagi. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan perorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Sedangkan diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Jadi yang saya jelaskan tadi itu. Berdiferensiasi produk merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS, apakah ada kendala yang Bapak Ibu alami melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? 2, gagasan baru apa yang Ibu Bapak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi dalam modul yang kakak-kakak sudah pelajari sebelum GIMET ini? Seharusnya kakak-kakak sudah mempelajari apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Setelah sesi ini, unggah hasil refleksi. Ya, ini tugas yang di LMS ya Kak, 1.3. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Jadi gunakan refleksi-refleksi yang ada ya kakak-kakak sesuai step by step-nya, jangan asal-asalan membuat refleksi kakak-kakak, karena ada ketentuannya membuat refleksi itu Kak. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak satu seperti yang saya bicarakan atau saya bacakan di awal tadi. 1, memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. 2, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usia. 3, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Baik, terima kasih kakak-kakak sudah mengikuti kegiatan atau diskusi pada hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kakak-kakak dalam kegiatan diskusi kita ini. Silahkan. Satu JP ya kakak-kakak, diharapkan bisa berdiskusi bersama-sama kakak-kakak sekalian semuanya. Baik kakak-kakak, untuk menutup pertemuan hari ini, silahkan buka kameranya kakak-kakak semuanya. Silahkan kakak-kakak buka kameranya. Kak Abdul Rani gak nih buka kamera nih? Ayo kakak-kakak. Silahkan buka kameranya kakak-kakak. Pak Kak Ahmad Kamal, Kak Dani, Kak Agus Karim. Silakan buka kameranya. Kak Dayang. Silakan buka kameranya Kak Dayang. Kak Gunawan.
Sudah buka Kak dari tadi Kak. Sinyalnya kali ini. Sudah buka dari tadi Kak. Dari tadi pun saya sudah buka Kak. Ya, baru kelihatan Kak Dayang itu. Ya, Kak Gunawan baru kelihatan semuanya. Boleh kita tutup Kak siapa ya? Kak Agus Karim lah. Kita tutup dengan doa dulu sebelum foto. Oke. Terima kasih. Baik semuanya, kakak-kakak, sebelum kita mengakhiri dari presentasi diskusi ini, marilah kita berdoa. Menurut agama kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Azizi Agus Karim telah memimpin doa. Mungkin kakak-kakak saya ini kelihatan Kak Agus Karim ya yang nampak dalam yang membuka kamera. Mungkin kakak-kakak yang kelihatan semua. Siapa Kak Abdul Rani? Keliatankah kakak-kakaknya? Kita foto penutup dokumentasi. Ada sebagian yang buka Kak, tapi ada yang enggak Kak. Ya, ada berapa kira-kira Kak Abdul Rani? Yang buka kamera. Saya kelihatan ya Ran. Bang Rani, saya kelihatan enggak? Kelihatan Kak Dani saya. Boleh Kak Rani foto dokumentasi nanti kirim ke WA. 2 kali. Dihitung Kak Abdul Rani. Masih ada yang belum ada Kak. Ayo kakak-kakak dibuka dulu kameranya, kita akhiri. Saya masih nggak nampak semua nih Kak. Kira-kira kawan-kawan ada yang udah nampak semua? Kak Dani udah nampak semua belum kawan-kawan tuh Kak Dani? Belum Kak. Saya nampak nggak buka kamera? Sinyalnya jelek ya ini. Ya, Irfan nampak. Yang lainnya ada yang enggak, ada yang enggak. Fahmi belum nampak. Kak Irma boleh foto Kak Irma? Baik Kak. Ya. Hitung ya. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi Kak Irma. Oke. Satu, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Kak Irma. Kakak-kakak, terima kasih atas waktunya hari ini. Boleh saya tutup dulu rekamannya. Maaf kakak-kakak.